Januari mestinya kan hujan sehari-hari, kalau Desember itu mestinya gede-gede sumber. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa diprediksi. Masyarakat kalau sudah bisa mengetahui, nanti kan bisa mempersiapkan lahan pertaniannya, lahannya pekarangan di musim apa dan di bulan apa nanti hujan itu mau mulai ataupun. Halo Sobat Iklim Yogyakarta, kembali bersama saya Sigit Hadi Prakosa dalam acara Ngobar Tani, ngobrol bareng Kadang Tani. Di episode yang ketiga ini saya berada di Kelurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Di hadapan saya telah hadir narasumber dari kelompok tani Sari Rukun Padukuhan Sengir, Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo dengan Pak Mujiana, nggih Pak. Ya. Nggih. Apa kabar Pak Mujiana? Oke, baik Pak. Oke. Alhamdulillah Pak. Jadi di kesempatan ini saya ingin ngobrol dengan Bapak. Kira-kira sejauh ini Bapak ini mengetahui informasi dari BMKG itu, informasi iklim apa saja Pak yang selama ini diakses dan diketahui oleh Bapak? Yang saya ketahui dari BMKG itu yang pertama itu adanya perubahan iklim, adanya hujan dan lainnya. Nanti itu sebenarnya ketika itu nanti bisa warga masyarakat khususnya di Kalirejo, kelompok tani Sari Rukun dan kelompok tani nanti bisa memprediksi dalam mau menanam dan sebagainya. Nanti warga masyarakat bisa memperhitungkan cuaca mana yang tidak bisa untuk menanam dan cuaca mana yang untuk menanam, sekaligus nanti bisa menambah penghasilan bagi masyarakat ketika itu curah hujan tidak terlalu banyak atau terlalu intensitas hujan tidak terlalu tinggi atau besar itu Pak. Ya. Baik Pak, jadi memang selama ini sudah cukup digunakan Pak ya di Desa Kalirejo ini. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, informasi iklim apa saja Pak yang selama ini bisa dimanfaatkan oleh warga di Kalirejo khususnya yang untuk mendukung kegiatan pertanian Pak? Cuaca iklimnya itu ya kalau di sini itu kalau lebih bagusnya ya ketika tadi ada Pranoto Mongso itu ya. Itu kalau orang-orang dulu itu bisa memprediksi Pranoto Mongso, tapi kenapa sekarang tidak prediksi Pranoto Mongso? Karena yang pertama kalau dulu itu kalau Januari mestinya kan hujan sehari-hari, kalau Desember itu mestinya gede-gede sumber. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa diprediksi antara Januari, Desember dan misalnya nanti Maret itu kan itu kan. Tapi itu kan sekarang juga tidak bisa untuk istilahnya itu untuk istilahnya mau Jawa itu aji titen. Ketika itu ya masyarakat sekarang ini kan juga untuk menanam apa saja itu juga ketika itu bulan apa itu kan warga masyarakat yang di aji titennya itu di bulan itu gitu Pak. Jawaban kami. Baik, itu kan ada perubahan iklim Pak. Iya, itu kan ada perubahan. Oke Pak. Kemudian dari BMKG kan rutin mengeluarkan informasi iklim Pak. Entah itu perakiraan hujan dasarian, lalu bulanan, ada perakiraan musim baik kemarau maupun penghujan. Nah, kira-kira ini bermanfaat tidak sih Pak untuk kelompok tani di Padukuhan Sengir ini, dan apa Pak contoh pemanfaatnya Pak untuk teman-teman petani di sini? Dengan adanya informasi dari BMKG, ya itu kalau yang pertama misalnya kan bagi warga masyarakat khususnya petani dari Sengir, kelompok tani itu kalau bisa mengetahui dari BMKG kan sudah tahu misalnya ini bulan ini nanti mau hujan itu tidak menanam. Yang kedua, masyarakat kalau sudah bisa mengetahui nanti kan bisa mempersiapkan lahan pertaniannya, lahannya pekarangan di musim apa dan di bulan apa nanti hujan itu mau mulai ataupun hujan itu mau musim kemarau ataupun musim penghujan, itu masyarakat bisa mengetahui gitu Pak. Oke. Ya. Jadi Bang sudah sadar ya masyarakat kita Pak ya, pemanfaatan iklim itu untuk sukses pertanian itu sudah sadar Pak ya, nggak seperti dulu gitu Pak. Ya. Kemudian Pak yang berikutnya, informasi dari BMKG ini apakah ada yang kurang Pak mungkin bagi petani? Saya pengen informasi ini tapi BMKG belum buat misalkan. Dan sejauh mana sih Pak menurut Bapak informasi dari BMKG itu misalkan prediksi iklimnya itu sudah akurat atau belum Pak? Itu Pak yang pengen kami ketahui. Monggo.
Iya, kalau menurut saya pribadi kalau dari BMKB itu kan tingkat keakurataannya itu kan sudah apa di atas rata-rata, artinya itu kan sudah mendekati. Itu yang untuk apa istilahnya itu dari perakhirannya ya. Tapi untuk warga masyarakat itu kalau bisa kepinginan, yaitu saya yang matur tidak mewakili secara umum. Kalau bisa itu nanti apa itu jadwal ataupun perakiraan itu bisa di-share sampai ke masyarakat. Apa itu nanti lewatnya dari Kalurat apa saya nggak mau tahu, maksudnya nggak mau tahu, itu nggak tahu siapa, tapi masyarakat itu bisa mengetahui, oh ini ada gejala gempa, oh ini ada perubahan iklim, oh ini ada istilahnya hujan misalnya malam hari atau berapa, itu kan masyarakat itu bisa mengetahui, oh, misalnya ini di pertengahan puasa misalnya mau hujan, ini nanti lebaran mau hujan, itu kan sudah masyarakat sudah bisa mendeteksi secara dini. Kami rasa itu lebih baik informasi dari BMKG gitu Pak. Jadi harapannya di sini informasi dari BMKG itu sampai level Ya, kelurahan Pak gitu Pak. ya, paling enggak sampai level terbawah itu. Terbawah itu masyarakat bisa mengetahui, tapi nanti kan bisa misalnya, oh ini di Kalirejo misalnya ada rawan bencana, itu kan bisa mengetahui warga masyarakatnya itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini ya mungkin Pak, dari BMKG ini kan sudah banyak memberikan informasi iklim. Nah, yang dari Bapak ketahui ini, informasi ini Bapak ketahui dari mana Pak untuk mengaksesnya? Apakah dari medsos atau dari PP atau apa Pak mungkin? Atau mungkin sendiri, makanya sendiri Pak. Ini dari mana Pak? Kami pengen tahu Pak. Kalau yang kami rasakan sekarang ya karena ada medsos ya, sekarang bisa mengakses medsos, misalnya itu kan di HP itu kan ada misalnya, oh ini cuacanya berapa persen, cuaca persen, itu kan bisa melihat. Tapi yang harapan kami itu yang lebih detailnya, misalnya itu kan baru suhunya dan sebagainya, tapi ketika itu bisa mengetahui, taruhlah ini, oh ini di minggu pertama hari apa, itu kan lebih detail, itu maksud saya. Itu kalau bisa diakses dari warga masyarakat kan lebih apa ya, lebih enak warga masyarakatnya itu dari berbagai masyarakat bisa mengetahui. Maksud saya berbagai itu kan misalnya, oh petani ini nanti ada benderes, ada yang ternak, yang lain-lain kan bisa tahu, oh ini cuacanya seperti ini nanti jam sekian. Karena yang terjadi sekarang kan siang panas malam hujan. Ketika itu siangnya panas sekali, tapi nanti langsung tahu-tahu hujan lebat itu loh Pak. Itu kan kalau bisa dimengerti itu lebih enak itu maksudnya. Jadi yang di sini tidak hanya iklim Pak ya yang diharapkan dari teman-teman petani di desa sini, tapi juga ada informasi cuaca yang perlu diketahui oleh masyarakat ini secara apa ya, lengkap dari level harian gitu Pak ya, karena perubahan cuacanya semakin tinggi gitu variasinya Pak. Karena yang namanya perubahan iklim itu kalau bagi petani mesti dampaknya itu mesti merugi, karena banyak hasil yang kurang maksimal itu Pak. Ya. Baik, Bapak ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tetapi waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih Pak untuk waktunya, untuk feedback balik ke BMKG. Mudah-mudahan informasi dari Bapak ini bisa menjadi input atau masukan bagi kami untuk meningkatkan kinerja kami dan memperbaiki informasi kami, khususnya bagi masyarakat di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih sekali lagi Pak Mujiana. Demikian Sobat Iklim BMKG, ngobar tani pada kesempatan ini telah kami lakukan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita kembali lagi di program ngobar tani selanjutnya. Sampai jumpa.